Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adelia dan Lela. Ini bimbingan pertama kita. Semoga topik kalian sudah disetujui oleh pembimbing satu ya. Di sini kenapa Ibu mau lewat Zoom? Karena Ibu mau langsung perlihatkan di Zoom. Ibu izin share screen ya. Ini pakai proposalnya Lela. Udah kelihatan? Ini filenya udah kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Sembari kalau Lela kalau Lela mau buka file juga boleh. Adelia juga kalau sudah ada filenya juga boleh sembari lihat ya. Oke. Penulisan judul begini. Ini lihat kembali di buku panduan ya. Apa memang benar ada tanda titik komanya ini ya. Kemudian so far ini sudah bagus. Ini juga sudah bagus. Kemudian pernyataan keaslian, oke. Ini persetujuan nanti. Ini kalau sudah, ini kalau mau ujian ya. Ini pengesahan kalau sudah, kalau lembar pengesahan penguji ini kalau sudah ujian. Oh ini Dani udah bergabung. Oke Dani selamat bergabung. Langsung ikut aja ya. Ini, nah di kata pengantar ini, Dani selamat bergabung ya, kita udah mulai deh. Nanti Dani perhatikan aja dulu ya. Ya Bu, ya Bu. Oke, di kata pengantar ini nomor 1 Pak Direktur, nomor 2-nya ini kajur keperawatan. Ya. Kemudian nomor 3, ntar mana tadi? Udah kata pengantar ya. Nih, nomor 2 ini kajur keperawatan ya. Nanti kalian lengkapi ya. Kajur keperawatan, ketiga pembimbing 1, pembimbing 2, keempat para dosen yang jadi di kata pengantar itu selesaikan dulu orang-orang di kampus gitu, direktur, kajur, pembimbing, dosen, PLP, kemudian staf, kemudian teman-teman mahasiswa, angkatan kalian, baru berikutnya masuk orang tua. Ya, orang tua, kemudian seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-satu ya. Jadi susunannya seperti itu. Kemudian nomornya ini jangan di bold ya, Lela. Dan yang lainnya nanti diperhatikan. Nomor ininya kadang lewat. Ini. Ya. Oke. Kemudian ini nanti spasinya diperhatikan ya, jangan sampai ada seperti ini. Ya. Jadi caranya kalian memperhatikan itu boleh dikontrol Alt dulu, dikontrol A, dikontrol Alt. Kemudian kalian lihat di page layout. Di page layout, di sini di before dan after dibikin 0. Itu diperhatikan. Nah, seperti itu. Kenapa? Kenapa kalau posisinya di sini tidak 0, dua-duanya tidak 0, ini dia akan tidak sesuai dengan spasi yang sudah kalian atur gitu. Yang seharusnya misalnya kalian sudah atur menjadi spasi 1, jadi nampaknya menjadi spasi 1,5 misalnya ya. Jadi kalian kontrol A dulu, kemudian lihat di page layout, before afternya ini dibikin 0 semua. Oke, jadi dia seperti ini dia, ini 00. Oke, kemudian di daftar isi, jarak antara judul ini dengan isi, ini 2 spasi ya. Nih, 2 spasi. Kemudian daftar isi ini, isinya adalah hal-hal yang ada di proposal saja. Kalau misalnya seperti daftar tabel atau daftar gambarnya belum ada, ya tidak usah ditulis di sini. Ya, tapi kalau ada ya silahkan.
Kemudian masuk bab satunya, bab 2. Nah, di sini di bab 2 untuk poin 1, 2-nya ini tidak usah. Dihilangkan saja. Jadi yang ada di daftar isi itu, kecuali ini kan karya tulis ilmiah, kecuali buku. Kalau buku itu sampai sub-subnya juga ada. Tapi ini karya tulis, jadi yang ada adalah bab 2 A, B, C gitu. Ya. Yang 1, 2 ini nggak usah. Ya. Jadi daftar isi proposal itu biasanya hanya 1 halaman. Oke. Nah, kita masuk di bab 1. Di bab 1 jarak antara ini dengan ini 2 spasi. Ya, nanti diperiksa lagi antara ini dan ini ya. Kemudian memulainya kadang memang kalau kita memulai ya, memulai itu kadang di sini dia posisinya. Coba lihat. Ini, lihat rulernya. Dia posisinya tidak berada pas di ujung. Nih. Jadi diatur pas di ujungnya. Oke. Nah, ini pun juga mengikuti. Ini kalau tidak mau ini cara ngaturnya di tab aja, didorong keluar di tab aja. Nanti di tab dia sudah mengatur sendiri. Kalau kita manual sebenarnya paragraf itu tidak lebih dari 7 ketukan. Ini biasanya 2, 4, 6 ketukan kan, 5 atau 6 ketukan. Menjadi satu paragraf pertama. Oke. Kemudian lihat kembali apa sudah benar marginnya. Ini kita lihat di sini aja kita klik nih. Nah, ini udah benar marginnya 4433 A4. Oke, ini udah benar. Oke. Nanti dibaca kembali naskahnya. Diperhatikan yang non Indonesia ya. Yang non Indonesia itu dicetak miring. Misalnya Ibu kalau kalian nyusun makalah Ibu sudah sampaikan semester-semester yang lalu ya. Dan pada saat kali ini proposal juga seperti itu. Jadi semua ini di bab 1. Ini sepertinya Lela belum konsul ya sama pembimbing 1 ya. Sudah, Bu. Bab 1 udah fix nih ya. Sudah. Sudah ya. Terlalu panjang untuk ininya, tapi nggak apa-apa kalau udah disetujui sama pembimbing. Ya. Kemudian ini diperhatikan ini namanya sumber yang kalian pakai. Ini sumber-sumber yang kalian pakai harus ada tertera nanti di daftar pustaka. Sebenarnya sayang laptop Ibu ini tidak ada Mendeley. Sebenarnya kalau kalian pakai Mendeley itu sangat enak ya, karena di Mendeley setiap kalian sudah ngetik itu kalian isi Mendeley-nya ini bersumber dari buku mana, tahun berapa, halaman berapa itu ada. Penerbitnya apa. Jadi nanti pada saat kalian nyusun daftar pustaka tidak nyusun satu-satu lagi, tidak ada yang tinggal. Tapi karena kalian belum pernah diajarin juga Mendeley, ya nggak apa-apa manual dulu, nggak masalah. Oke, nah ini akhirnya mengikut dari atas ya. Oke, ini diperhatikan lagi, Ibu hanya lihatkan teknis penulisannya ya. Jadi tetap lihat, ini kita lihat dia spasi berapa. 1,5 ya, naskah itu 1,5 kan? Memang dikasih ya. Nih, jadi kembali diperhatikan naskahnya. Oke, ini nanti diatur lagi. Ini masih ada menggunakan 2007 nih, Dek. Ini apa? Jurnal, buku? Jurnal, Bu. Jurnal itu tidak boleh lebih dari, ada aturannya kayak di panduan tuh ya. Kalau buku tidak boleh lebih dari 10 tahun ya. Kalau jurnal, kalau 2007 kan udah jauh banget ya. Coba cari konsep di buku yang baru lagi. Kali aja ada buku yang Maaf, lebih. Bu. Jurnalnya tuh di atas tahun 2016. Tapi itu kutipan belakangnya. Berarti Joseph dalam jurnal itu maksudnya ya?
Iya, Bu. Oh, jadi harusnya kamu sampaikan di situ. Jadi kalau kamu ngambil kutipan berarti bukan yang Josephnya di sini, tapi yang jurnalnya di sini. Karena yang jurnalnya yang jadi daftar pustaka, sementara yang Joseph ini kan kutipan yang kamu ambil gitu. Harusnya kamu sampaikan di awal di sini. Joseph 2007 ya. Penderita gangguan jiwa di dunia diperkirakan menurut data Joseph 2007 pada gitu atau dalam jurnal dalam gitu. Nanti dikonsulkan lagi sama pembimbing satunya ini ya. Karena kalau kalau seperti ini berarti Joseph ini yang jadi daftar pustakanya gitu ya. Oke, lanjut. Ini Ibu anak lihat. Ini Stuart jual buku ya, buku tersendiri ini Stuart ya. Diperiksa lagi ya. Oh iya, dalam satu paragraf tidak boleh hanya ada satu kalimat. Jadi ini udah benar ya. Minimal ada 2 kalimat. Ya, ini udah benar. Ini yang Ibu maksud. Yang non Indonesia diperhatikan semua dicetak miring. Ya. Ini kayak ini tadi Lela. Yosef dalam, ini WHO dalam Hawari gitu. Jadi yang di daftar pustakamu adalah Hawari. Iya enggak? Bukan WHO-nya. Ya. Itu. Oke, kemudian ini Hawarinya kan jadi bukan WHO-nya sama tadi yang Joseph itu. Ini berarti terapi zikir ya. Ini Iya, Bu. double huruf. Pengaruh terapi zikir ini nggak boleh ada spasi. Pengaruh terapi psikoreligius zikir pada pasien yang rencana ambilnya di mana? Pasiennya di mana? Datanya, Bu, ya. Ambil pasiennya nanti di mana? RSJ. Oh, ini Lihat. kan literatur reviewnya ya. 2 berarti ya. 2 ini. Oke. Bentar dulu. Oke. Oke. Sip. Ini udah benar. Masuk ke bab 2. Nah, bab 2 ini sama juga yang tadi. Ini 2 spasi, kemudian ini lagi kembali kita lihat. Jadi lihat di ruler ini, Lela ya, sama yang lain. Lihat di ruler ini. Jangan sampai kita bikin A. Memang pada saat kita bikin kayak gini ya, misalnya ya, misalnya kita bikin A, memang dia di sini, ya, memang dia posisinya di sini. Jadi kita harus aturnya di ruler ini. Ya, atur keluar di ruralnya. Ini. Ya. Jadi diperhatikan ya. Ya, ini kita aturnya. Bah, Adelia keluar ya. Oke, ini. Jadi diatur lagi ya. Kemudian yang bold itu hanya poin A-nya saja. Poin satunya itu enggak di bold lagi. Ya. Oke. Ini ada Yusuf 2015 nih. Nih. Sama tadi tapi hanya beda tahun ya. Atau beda orang nih. Beda orang, beda buku. Beda buku, Bu. Beda buku. Oke, ini udah. Ini symptogenik dicetak miring. Neurofisiologi cetak miring, neuroanatomi cetak miring, neurokimia cetak miring, ya. Pokoknya non Indonesia, mau bahasa ilmiah, bahasa Inggris, itu dicetak miring semua. Oke, diperiksa lagi.
Ini juga poin B-nya kayak gitu, digeser lagi ke sini, nanti diatur lagi ya. Jadi tetap memperhatikan ruler di laptop kalian ya. Ini diatur lagi. Secara sudah bagus Ibu udah baca, tinggal teknis ininya aja. Jadi nantinya ini digeser lagi sesuai yang tadi aturannya ya. Nah, kalau posisinya kayak gini, coba perhatikan. Kalau posisinya kayak begini, duanya di atas ini ya. Duanya di atas, kemudian isinya di bawah. Jadi tidak boleh memisahkan antara badan dengan tubuhnya. Nah, itu etika dalam penulisan. Jadi digeser aja ke bawah. Ya, jangan memisahkan badan sama tubuh. Jadi kalau ada A, misalnya judulnya, kemudian ke bawahnya pada lembar berikutnya itu jangan ini, disatuin aja pada lembar berikutnya. Ya. Ini harus ada sumber gambar. Ini kan sudah ada nih gambar 1, rentan respon neurobiologis halusinasi gitu ya. Di sini harus ada sumbernya. Nih, harus ada sumbernya di bagian tengah. Nih ya. Ini tengahnya coba lihat, dia center gak? Enggak kan? Kenapa dia enggak center ini? Karena di rulernya dia di ujung sini. Jadi rulernya lagi dimainin. Nanti bingung sendiri. Kok dia center tapi enggak center ya? Jadi karena di sini dia. Ya, rulernya nanti diperhatikan. Nah, di sini harus ada sumber. Maksudnya sumber dari gambar ini. Dari buku mana? Kan bukan Lela sendiri yang buatnya kan? Jadi harus ada sumber. Oke. Kemudian ini udah benar, tinggal diatur lagi spasinya. Nah, ini karena tabel kayak gini, kita lihat dulu. Nah, ini karena tabelnya memang agak panjang. Nanti kalau di dalam tabel, ya, kalau di dalam tabel seperti ini, kita itu menggunakan spasi 1 ya dalam tabel. Nih, spasi 1. Ya. Tuh. Kalau misalnya kita turunkan lagi, apakah masih cukup dengan 1 lembar atau dia lebih? Nanti diatur lagi. Kalau memang dia bisa 1 lembar, dijadikan 1 lembar, ini diturunin. Poin 4 ini diturunin semua supaya menjadi 1 lembar tabel. Tuh, ya. Nah, poin 5-nya diturunin. Ya. Gitu. Tapi kalau memang tabelnya panjang, tidak masalah menjadi 2 lembar atau 3 lembar, tetapi di halaman berikutnya, bagian ini harus tercopy. Ya, harus tercopy untuk dijadikan di halaman sini. Kalau misalnya tabelnya 2 halaman. Ya. Oke, ini udah fix. Nah, C, ini juga sama kayak tadi yang A. Tetap perhatikan ininya, rulernya ya. Oke. Itu jurnal yang kamu pakai, ini lihat setelah titik itu harus spasi ya. Ini nanti perhatikan. Di jurnal yang kamu pakai untuk psikoreligius zikir itu untuk semua jenis zikir ya. Kan beberapa jurnal itu untuk psikoreligius zikir itu banyak ya. Ada yang hanya mengambil subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah akbar, ada yang Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar saja. Jadi banyak jurnal memang tentang psikoreligius zikir ini pada pasien dengan halusinasi pendengaran. Ya. Nanti fokuskan lagi, nanti konsul lagi sama pembimbing satunya, fokusnya mau ke terapi zikir apa gitu. Apakah hanya terapi zikir diratakan semua zikir atau apa ya. Kemudian ini Anonymous 2014, oke. So far sudah bagus sih Dek, ininya tinggal nanti diperiksa lagi spasinya. Karena ini kan sudah diatur semua tadi page layoutnya ini ya, sudah diatur di page layoutnya, jadinya
dia menjadi ada yang spasinya tidak beraturan. Ya. Oke, ini udah bagus. Oke. Ini self awareness dicetak miring. Memang butuh diperiksa berkali-kali. Ya. Oke. Sip, ini udah bagus. Nah, ini juga gambar. Gambar juga harus ada sumbernya. Sumbernya mana? Ya. Ini keterangannya gambar apa? Sudah gambar berapa nih? Tadi gambar 1, berarti ini gambar 2 misalnya. Itu ya. Makanya di daftar isi itu ada daftar gambar karena ada gambarnya. Oke, udah bagus. Ini tadi yang poin-poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini enggak usah ditebalin ya. Pokoknya yang di bold itu hanya A, B, C. A, B, C, D, E itu poin, kalau subnya lagi 1, 2 enggak usah. Bab 3 ini tetap kita lihat. Ini juga dipindahin ke sini. Ya. Ini di Ctrl J supaya dia rata kiri kanan. Oke, ini juga. Ini tadi kan semua gambar itu di atas ya. Nanti lihat lagi buku panduan, keterangan gambar itu di atas atau di bawah ya. Kalau misalnya keterangan gambarnya di atas, semua harus rata di atas gitu. Dan tidak mengikuti bab. Jadi dari bab 1 misalnya ada gambar 1 sampai terakhir gambar 2, gambar 3, tidak usah. Misalnya ini karena di bab 3 jadinya gambar 3.1 tidak usah. Tetap mengikuti berapa jumlah gambarnya. Kemudian ini tidak dicetak tebal tapi di fontnya agak kecil ya. Ini enggak. Kalau keterangan gambar fontnya tetap, yang fontnya agak kecil itu sumber. Jadi sumber gambar ini dari mana? Ini kayak kerangka kerja literatur review. Nah, ini sumbernya nih. Sumbernya itu berada di bawah gambar di center di bagian tengah. Sumber dari buku Macis ini ya. Itu. Nah, ini lagi diatur lagi kembali spasi-spasinya karena sudah pada lari tadi spasinya ya sudah diatur. Oke, ini dia sudah lari. Tadi A, ini B, B-nya itu udah ke sini aja dia. B-nya itu di sini dia. Nah, itu. Ya, nanti diatur lagi. ...2016 sampai 2021. Oke. Sip. Nah, ini daftar pustaka. Harus ada 2 spasi. Nanti atur lagi ya, dia 2 spasi. Ya. Terus ini dengan ini spasi 1, kemudian ini ke sini spasi 1, spasi 2. Ininya spasi 1. Nanti diatur kayak gitu ya. Ya, boleh nanti waktu kita 10 menit lagi. Oke. Kalau kita terputus nanti masuk lagi deh ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nanti diperbaiki dulu. Cara nge-save as-nya, kalian gini, file, kalian save as-nya itu diperhatikan ininya. Nih, jangan pakai Word dokumen. Karena kalau menggunakan Word dokumen, kalau misalnya ada laptop dimasukkan dalam laptop, misalnya kalian ngeprintnya di tempat printer, tempat jasa print, itu tidak akan terbuka ataupun dia spasinya lengket lagi dia. Kalian harus taruh ini Word dokumen 97/2003. Ini. Ya.
supaya nanti kalau kalian ngeprintnya pakai laptop apa saja, itu tidak akan mengganggu spasinya, ya, spasi yang kalian sudah atur. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ibu stop share dulu. Oke, oh Dani keluar ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Ini Ibu rekam, kalau misalnya ada yang kelewat nanti boleh, nanti Ibu share di grup. Maaf Bu, Lela mau nanya. Oke, silahkan. Bu, Lela kan sudah ACC pembimbing 1. Hmm. Tadi baru ACC-nya. Jadi gimana Bu, nanyakan yang masalah terapi zikirnya tuh harus fokus kemana? Gak apa-apa, Bimbingan ulang. tanyakan lagi. Karena itu akan membantu Lela pada saat nanti mencari jurnalnya gitu. Apakah memang fokusnya hanya pada terapi zikir aja, pokoknya semua terapi zikir, atau fokus pada terapi zikir misalnya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, itu aja gitu. Jadi nanti tanya, pembimbing 1 Lela siapa? Kak Suherman. Oh iya, nanti ditanya lagi Pak Suherman, Pak, terapi zikirnya ini aku ratakan aja ya untuk semua gitu. Tanya lagi. Karena itu akan membantu Lela pada saat nanti nyari jurnal, ya. Oke, Adelia, ada pertanyaan? Kalau memang Enggak Bu. enggak ya. Belum. Nanti kalau misalnya naskahnya udah siap juga silahkan dikirim lagi. Ya, diperbaiki dulu sesuai tadi Ibu sampaikan ya. Nanti boleh konsul lagi. Oke, diperbaiki tadi beberapa spasi dan segala macam. Oke, Adelia, Lela, kalau masih ada pertanyaan? Enggak Bu. Oh, cukup ya. Nah, kalau cukup nanti hasil record dari Zoom ini akan Ibu share di grup. Nanti walaupun teman-teman yang tidak hadir di sini bisa lihat Zoom-nya ya. Oke, kalau tidak ada nanti kita lanjutin lagi. Nanti mau konsul langsung juga boleh. Nanti kita mau bertemunya di mana? Di depan kampus juga boleh, di kantin depan kampus boleh. Karena mungkin belum bisa masuk ke kampus, kita bisa bertemu di luar untuk konsultasi, boleh, silahkan. Ya, oke, sekian pertemuan kita. Ibu mohon maaf kalau ada salah kata. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.